Spanyol sama Jerman main bagus. Tapi bagusnya Spanyol sekarang dibanding Spanyolnya generasinya Xavi Iniesta, Ya. itu masih 2 level. Jauh. Cuman karena yang lain juga nggak perform, jadi kelihatan Spanyol sama Jerman ini bagus. Prancis di segrup sama Belanda, Australia yang juara grup loh. Austria yang juara grup. Rangnick. Bukan Prancis. Tapi dibilang Austria hebat, nggak juga. Si Koeman kampret ini pilihnya justru pemain dari Eredivisie karena mereka juara. Dan terbukti kan lu flop. Inggris gue bilang, itu Inggris, lawannya Slovakia, siapa? iyalah. Slovakia. Ya, Pastilah. Slovakia lah. Nggak, oke, gue puter. Gue harap Slovakia. Tapi feeling gue sih Inggris. Agak berbeda. Udah mulai mendua dia, Coach. Yang penting fokus dulu ke sini, terutama di kandang lawan Bahrain, Tiongkok. Nggak boleh itu nggak boleh kalah, full. Nah, berusaha di sana kayak kita lawan Vietnam, rumputnya bagus dan lain-lain. Ya, permainan kita lebih cocok. Tapi sekarang GBK rumputnya lagi direnovasi tuh, Coach. Ya, Gara-gara lu tuh. Dibikin padi, ditanam padi, dibikin sawah. Ya, kita jumpa lagi dalam acara Jasaye. Kembali saya dengan Coach. Mohon maaf minggu lalu agak terhalang untuk siaran karena satu urusan ya. Dan kita lagi hot-hotnya membahas Piala Eropa dan juga Piala Amerika. Coach, kejutan apa sih yang menurut Coach terjadi pada Piala Eropa yang sedang masukin 16 besar? Kejutan pertama bahwa tim-tim besar tidak perform sesuai dengan harapan. Nggak ada yang hebat banget ya? Nggak ada yang hebat banget. Kedua, tim-tim kecil kayak Ukraina itu dapat 4 poin, tapi nggak lolos. Nggak lolos, ya. Denmark 3 poin, tapi lolos. Jadi, dan tim, ya gue itu nggak nyangka bener-bener Georgia itu lolos. Karena gue rasa Georgia padahal itu dia debutan ya? Ya, tim paling lemah kalau gue bilang. Sama mungkin Slovakia, Ceko juga main jelek banget, tapi Ceko nggak lolos juga. Dan Slovenia lolos. Slovenia lolos. Jadi banyak sekali tim yang ya debut yang kita tidak perkirakan itu lolos. Bahkan Hungaria yang meraih 3 poin sampai hari terakhir itu masih lolos, cuman karena si Turki menang mendadak mereka nggak lolos. Terus ya Ukraina paling menyedihkan sih. But anyway, yang jelas tim-tim besar lolos semua. Tim besar lolos semua dan tim yang di atas kertas unggul, Prancis, Portugal, Inggris itu nggak convincing. Terutama Prancis sama Inggris kalau gue bilang jelek mainnya. Portugal gue sangat tidak yakin dan kemarin itu kalah lawan Georgia. Walaupun mereka udah pasti udah lolos dan pemain cadangan, tapi pemain cadangan juga masih Jota, masih pemain-pemain bagus, Joao Felix. Ada Ronaldo situ. Ada Ronaldo. Jadi bukan levelnya masih 2 level di atas Georgia lah. Terus ya tim kejutan menengah yang selalu cukup kuat yaitu Swiss sama Austria mengejutkan. Austria menang lawan Belanda walaupun lewat 2 gol bunuh diri dari Belanda. But secara permainan mereka unggul, terutama di setengah jam pertama ya. Jadi untuk gue sih ini lebih rapat lebih merata ya, Coach ya? Lebih merata. Lebih merata antara tim besar, hebat, tim besar, sama tim kecil itu gapnya kecil lah. Nah ini yang seru, terutama di 16 besar nanti akan ada kejutan. Kejutan siapa? Feeling gue ada salah satu tim besar itu akan tumbang. Itu bisa Belanda, bisa Inggris, bisa Itali. Itali ketemu Swiss loh. Bisa Spanyol, bisa Prancis, bisa Inggris. Anything can happen. Jadi nggak ada satupun tim yang betul-betul yang dominan. Spanyol sama Jerman main bagus. Tapi bagusnya Spanyol sekarang dibanding Spanyolnya generasinya Xavi Iniesta, itu masih 2 level. Jauh. Cuman karena yang lain juga nggak perform, jadi kelihatan Spanyol sama Jerman ini bagus. Padahal kalau Jerman sekarang dibanding 10 tahun yang lalu, pas mereka juara dunia, wah jauh. Itali lagi sama juga kasusnya. But that's okay. That's okay dalam arti ya dari sisi lain sangat disayangkan bahwa tim
besar ini tidak memberikan harapan. Atau karena ini masih setengah kompetisi ya coach ya? Enggak, memang kualitasnya itu gue udah di Piala Dunia 2 tahun yang lalu gue udah bilang kualitas tim Eropa ini menurun semua, kecuali mungkin Prancis karena benchnya tetap bagus ya. Cuman Prancis sekarang nggak perform juga, benar-benar tidak perform. Termasuk setelah Mbappe bermain lagi ya? Termasuk Mbappe bermain. No goal. I mean Prancis di segrup sama Belanda, Australia yang juara grup loh. Austria yang juara grup. Rangnick. Bukan Prancis. Tapi dibilang Austria hebat, enggak juga. Enggak juga. Dalam arti hebat sesuai dengan kapasitas pemainnya. Karena pemainnya mediocre. Nah, dengan pemain yang mereka miliki baru dibilang ya bagus banget. Ya kan? Tapi gue juga nggak yakin Austria bisa lolos terus. Karena dibilang hebatnya, emang karena kualitas saja, murni kualitasnya, bukan gameplaynya. Gameplaynya bagus. Tapi ujung-ujungnya kan pemainnya harus nendang bola, pemain harus berlari. Kalau pemain kualitasnya nggak memadai, ya selesai juga. Gitu. Kecewa nggak Belanda atau cuma di urutan 3? Blessing in disguise. Karena berkat urutan 3 mereka ketemu Rumania, kalau lolos ketemu Austria, jadi di bagian yang kanan bukan yang kiri. Bagian yang kiri itu ada Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman. Jadi blessing in disguise. Beruntung rank 3 dan beruntung karena rank 3 masuk. Kalau dibilang kecewa, ya kecewa. Sebenarnya kecewa lebih karena kesalahan pilihan pemain kalau dibilang. Di mana gini, sehebat-hebatnya pemain Eredivisie, still levelnya Eredivisie. Gue mending pemain cadangan yang ada di, pemain cadangan yang kayak Gravenberch yang sudah biasa main di Liverpool, udah tahu pace-nya IPL seperti apa, daripada starternya juara Belanda PSV. Dan kelihatan, atau Feyenoord. Dan kelihatan banget, mereka ini lelet, terlalu lambat untuk level ini. Gravenberch walaupun bukan starter di Liverpool, tapi pada saat dia main, dia bisa ngikutin pace-nya. Frimpong udah bisa ngikutin pace-nya. Cuman si Koeman kampret ini pilihnya justru pemain dari Eredivisie karena mereka juara. Dan terbukti kan lu flop. You make the same mistake as the first match. Masukin Reinders, Schouten sama Veerman. Ini tiga pemain yang karakternya nggak jauh beda. Nggak bisa cetak gol atau bukan goal getter. Reinders malah ditaruh di 10, 2 kali ditaruh 60. Udah gila. Lu punya Depay bisa di 10, Gakpo bisa di 10, kenapa harus taruh Reinders di 10? Dan akhirnya dia ibarat jilat ludahnya sendiri karena setelah 30 menit, 32 menit Veerman ditarik keluar. Baru masukin Simons yang berada di Xavi Simons. Walau ini gue juga nggak ngerti, 2 kali dia main jelek. Match ketiga cadangin, setelah 30 menit dia dimasukin lagi. Sementara masih ada, lu bisa geser Gakpo ke kiri, Malen bisa main ke tengah, Malen bisa main di kiri, Frimpong bisa di kanan. Atau kalau perlu Weghorst main dia sebagai striker, Depay di belakangnya. Cukup bagus ya Weghorst mainnya. Selalu. Depay belakangnya, kiri si Gakpo, kanan Malen atau Frimpong. Nah, terbukti gol keduanya Depay itu kan dari Weghorst, sundulan Weghorst. Dan dia ngegolin juga tuh. Ya, Depay nggak bisa sendirian di depan. Dia tenggelam kalau di depan, istilahnya. Karena selalu di cover 2-3 orang dan dia itu juga bukan striker yang kuat-kuat amat. Dia mungkin kuat tapi nggak kuat-kuat amat. Nah, kalau ada Weghorst di depan, minimal Weghorst yang di cover untuk bola atas dan dia bisa lebih mencari ruang. Nah, cuman sekali lagi ini kan group stage. Belanda lolos, blessing in disguise, dapat grup yang gampang atau bagan yang lebih gampang. Sekarang pertanyaan kedua kan ketemu Rumania. Apakah Koeman belajar dari kesalahan dia? Oke. Kalau dia belajar, dia nggak akan pasang Schouten sama Veerman satu tim. Veerman feeling gue nggak akan main lagi. Ujung-ujungnya Reinders sama si Schouten, tapi nggak ada salahnya juga mainin Reinders sama Gravenberch. Schouten ya so-so aja. This guy is very slow, sesuai dengan level Eredivisie lah. Gravenberch main lawan Kanada,
Itu keren banget mainnya. Asli keren banget. Ya sesuai seperti pace EPL. Cepat, gerak, intensitas tinggi. Nah, intensitas ini kemarin kalah kita. Bukan kalah permainan. Karena gol pertama itu kan it can happens. Itu kan mungkin dari 1000 pertandingan terjadi 1 gol kayak begitu. Dibalas. Gol kedua bunuh diri lagi. Baru golnya Sabitzer bagus. Cuman gol Sabitzer kan sudutnya tipis banget. Emang berapa kali sih Sabitzer cetak gol kayak gitu? Ya. Iya kan? Kan ada luck-nya juga, but that's okay. Yang gue permasalahkan adalah ya tactical. Juga Van Dijk yang jarang cover, dia lebih nunggu ke belakang. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya ada bagusnya di mana mereka kalah di group stage. Di mana mereka bisa memperbaiki. Kalau mau memperbaiki diri. Kalau mau memperbaiki Ya, diri. ya. Kadang-kadang ada pelatih yang terlalu egois ya, Coach. Ya, tapi pemainnya juga kadang-kadang pemainnya harus sadar turnamen itu starts now karena sistem gugur. Kemarin lu boleh kalah, Ya, ini nggak masalah. knockout system. Sekarang sistem gugur now. Ya. Sekarang udah no excuse lagi. No excuse. Kalau lu udah main jelek atau apa selesai, turnamen ini bisa selesai. Kalau if you want to move on, you have to win this game. Apakah bisa menang lawan Rumania? Sangat bisa. Rumania sama Portugal atau Belgia atau diobok-obok juga kok. Ya. Coach, ya salah satu tim yang sebelum Piala Eropa ya dimulai ya, Euro. Ya. Itu adalah yang favorit itu adalah Inggris dengan koleksi pemain yang luar biasa. Tapi penampilan Inggris di penyisian ini sangat-sangat mengecewakan. Di mana salahnya? Pemain terbaik di Spanyol, pemain top skor di Bundesliga, Ya. terus banyak pemain City, pemain Ya. Arsenal, Foden, Walker, City, Arsenal, rank 1-2, Rice Ya. sama Saka. Ini ada masalah internal yang kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat gimana Inggris bisa lolos ke semifinal Piala Dunia dan final Piala Eropa, kan pemain ini bersedia untuk berkorban untuk sesamanya. Makanya mereka bisa jauh, bukan karena Gareth Southgate yang hebat. Nah, sekarang Gareth Southgate somehow nggak bisa ngeblendin pemain debutan yang baru, banyak banget baru kan, 12 sama pemain yang senior. Nah, ini kekurangan Southgate, dia nggak bisa menyatukan sehingga mereka jadi sebuah tim. Itu satu. Kedua, feeling gue yang senior-senior ini juga kayaknya nggak puas dengan dicoretnya Rashford, dicoretnya Grealish, dicoretnya Henderson. Karena pemain-pemain senior ini punya jam terbang, punya nilai tambah. Yang diperlukan. Yang diperlukan. Rashford kalau stuck sebagai super sub, dia bisa memberi sebuah perbedaan. Begitu pula juga Grealish. Nah, Saka itu bagus kalau seandainya pada saat dia pegang bola, ada 2-3 pemain yang siap untuk bikin kombinasi. Ya. Entah itu Havertz, entah Odegaard, entah Ben White, ya kan? Di Inggris nggak ada. Di Inggris dia Southgate berharap dia dribbling ngelewatin, ngelewatin. Bukan dia nggak bisa aja, tapi nggak bisa selalu. Jadi kekuatan Saka yang kita lihat di Inggris nggak kelihatan. Begitu pula juga Foden. Foden match kedua ketika udah agak mendingan lah. Tapi match pertama jelek banget. Tapi juga bukan Foden yang kita kenal. Bellingham sama. Kemarin juga jelek banget. Bellingham di Madrid kurang dahsyat apa. Ya. Ya kan? Kemarin itu kayak keep on. Terutama game kedua, game ketiga ya. Iya. Dan berapa talent yang terbaik di Inggris anak muda, Kobe Mainu dan juga Palmer ya. Orang kita akui dan ini. Gordon nggak dipasang. Nggak juga. dipasang. Iya, nggak dipasang. Kan saya bilang gila ini pelatih. Sebagai subs lah. Ini kasusnya ini kayak Kuman Southgate ini. Dia punya satu koper, dia punya beberapa pemain yang dia sayangin. Anak emasnya kalau di timnas Belanda kan Depay sama Xavi Simons. Itu akan main terus. Ya, atau tapi kan sering kebetulan bermain. bagus, Coach. Nggak bagus juga. Ya, tapi main dong, Gakpo. Bukan Gakpo, Depay sama Depay, Simons. okay, iya. Dua-dua nggak bagus juga. Tetap dimainin. Nah, sama kayak di timnas Inggris, ada beberapa pemain yang dia suka lah kasarnya, itu akan main terus. Siapa? Walaupun ya salah satu Trippier. Trent Arnold ya. Arnold, Trippier, walaupun Arnold pada saat Arnold digeser keluar, lu pasang Gallagher di sana. Gallagher itu gerasa gerusuk, lari-lari doang. Iya. Sementara lu punya Maino.
Yang di 10 match terakhir MU membuktikan bahwa dia bisa bermain under pressure. Nggak dipasang juga. Baru setelah babak kedua Maino dipasang, baru si Palmer sama Gordon diberi menit bermain. Nah, seolah-olah si Southgate ini nggak tahu di tengah itu ditandemin sama siapa. Sebelumnya pertama Rice TAA, 2 match habis itu TAA geser Gallagher, habis itu geser Maino. Jadi dia merasa atau dia nggak sanggup untuk melihat membuat tim ini lebih cocok. Malah dia keluarkan statement, ya sayangnya kita tidak punya penggantinya Calvin Phillips. Lah, come on. Emang sehebat apa Calvin Phillips? Emang kayak Iniesta mainnya? Kan enggak juga. Kan Katro juga. Katro ya juga. Kan? Tapi pemain depan yang lain-lainnya itu bersedia untuk saling bekerja. Nah, ini yang gue nggak ngelihat. It's just like 11 individu bermain masing-masing. Ini pelatih dong yang salah. Pelatih yang salah. Kalau ini jelas, kasus ini jelas pelatih yang salah. Nggak ngejel, nggak ada fighting spirit, nothing. Saya ingat, saya bukan apa-apa kan. Apa Southgate itu waktu Piala Eropa sebelumnya, Euro sebelumnya juga ngeselin. Ingat nggak waktu mereka final melawan Italia perpanjangan waktu, apa kan tos-tosan. Yang tos-tosan itu dimasukkan 3 menit sebelum waktu berakhir. Yang itulah yang membuat gagal. Siapa itu? Rashford, Bukayo Saka, Sancho, sama Bellingham. Sama Saka. Yang tiga-tiganya belum panas badannya. Betul. Saya bilang ini gila nih. Makanya kemarin waktu ada, gue sebagai orang MU katanya Southgate akan jadi pengganti Ten Hag. Gue bilang bagusan Ten Hag kemana-mana lah. Muncul tuh di Twitter di mana-mana. Syukur dia gak ke MU gitu. Bener. Emang Southgate ini dari dulu. Gimana gitu strateginya tuh? That's basic, man. Di sini kelihatan bahwa Southgate itu pelatih mediocre. Dia nggak sanggup untuk membuat pattern. Dalam sebuah pertandingan, sometimes you win, sometimes you lose. Tapi yang penting patternnya. Contoh kayak Rangnick lah. Patternnya jelas. Apakah Austria menang terus? Ya nggak juga. Kadang kualitas pemainnya. Tapi patternnya itu jelas dan pemain ingin menjalankan pattern ini. Gitu. Nih, Foden katanya udah juga pulang ya? Ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga. Dia pulang tapi mungkin balik lagi. Ya, kita juga nggak tahu. Pas Inggris ketemu siapa? Swiss ya? Ya, pokoknya Inggris ketemu siapa? Slovakia. Oh, Slovakia. Iya. Mestinya menang lah. Masa dengan negara debutan gitu nggak menang ya? Kebangetan. Tapi ini bola, ini football. Ini bola. Sama kayak Argentina kok bisa kalah lawan Saudi. Saudi nggak lolos, tapi Argentina juara dunia. Bisa aja. Iya kan? Anything can happen. Dan Harry Kane yang kita pikir akan ngamuk, baru 1 gol, bro. Enggak juga, baru 1 gol ya. Betul. Gila. Jadi gue sih happy aja lihat Inggris terseok-seok. Yalah, ngurangin saingan lo ya. I'm not happy gitu. Ntar bisa ketemu di semifinal. Oke. Lawan Inggris. Coach, salah satu kejutan Austria juara grup ya. Walaupun kita itu tidak menjadi ukuran. Tapi Rangnick itu dalam katanya 20 game terakhir bersama timnas Austria itu kalahnya dikit banget. Iya, betul sekali. Dan ini pelatih yang dihina-hina nih. Gagal di Inggris ya. Iya, betul. Dan Rangnick menunjukkan bahwa dia bisa membuat tim bermain bagus kalau timnya ngikutin instruksi dia. Dia nggak perlu pemain hebat. Betul, dia nggak perlu pemain hebat. Hanya untuk bisa memberikan sebuah ekstra. Itu dia nggak punya pemain yang memadai. Strikernya itu Arnautovic loh. Arnautovic itu buset. Udah berapa itu umurnya? 49? 52? Nggak tahu. Enggak lah. Udah tua banget lah. Paling tua sama PP lah. PP 42 lah. 41. Persatu 42 ya. Nggak, I mean udah tua banget lah. Masih dimainin. Sabitzer yang ibarat dibuang di mana-mana. Salah satu pemain terbaik. Tapi ya kelihatan juga pas lawan Belanda. Mereka masuk transisi crossing passingnya jelek amburadul. Nah di situ karena kualitasnya. Tapi gameplaynya berjalan. Identitas dan memanfaatkan ruang antar lini, kerjasama antara DM dan attacking midfield, sayapnya selalu siap, selalu ada nge-backup. Identitasnya itu kelihatan. Dan ini yang belum kelihatan di timnas Inggris. Jadi Rangnick itu sebenarnya lebih baik dia berikan pemain-pemain yang mediocre tapi nurut sama dia ya.
daripada superstar yang Ya, membangkang ya. superstar wannabe. Wannabe atau superstar wannabe. Ya. Ya, jadi kan dia tracknya kan sebelumnya kan timnya kan tim-tim biasa aja kan. Ya. Tim besar itu MU dan gagal. Ya. Ya. Dan ya gagal juga karena pemain yang nggak mau bermain Ya, itu seperti yang saya Rangnick. bilang. Banyak Itu yang saya bilang, larinya. ya. Iya. Banyak karena merasa lebih hebat dari Rangnick. Lebih hebat dari nggak mau Rangnick. ngikut. Bahkan ya. Ronaldo ya sempat keluarkan statement. Emang Rangnick itu siapa? Kan nggak sopan kalau begitu. Ya. Masa dia nggak tahu Rangnick? Tidak Bullshit boleh aja. pemain Nggak mungkin mengatakan dia itu nggak tahu ya. Rangnick. Oke. Coach, komentar dong Prancis ya. Ya parah. Gue nonton Prancis itu di kualifikasi juga sama Belanda. Belanda kalah 2 kali, 3-2-1 sama 3-0. Itu yang ngegendong Mbappe itu. Bener-bener yang gendong Mbappe. Nggak ada Mbappe ini tenggelam ini tim. Oke. Dan di Piala Dunia pun demikian. Digendong sama Mbappe. Mbappe lagi jelek. Dembele sangat jelek. Dicobalah Marcus Thuram, kemarin Barcola yang main. Ya gitu-gitu aja. Pada saat Mbappe nggak perform, walaupun dia ada di lapangan, dia tidak perform. Ini tim biasa banget. Hanya hebat di atas kertas, murni di atas kertas. Pemainnya gila coach. Iya, tapi nggak perlu yang ada ditakutin sama Perancis ini. Ini kembali lagi ke pelatihnya. Terlalu ya udah main aja, dribbling aja sono, kayak gitu. Itu di tim kayak Pep Klopp nggak akan terjadi. Tapi di Prancis itu di Milan di bawah Pioli ya. Tapi Milan ke depan harusnya lebih bagus. Ya. Jadi kembali peran pelatih di Euro ini sangat kelihatan peran pelatih. Pelatih itu agak diremehkan kan. Gaji pelatih berapa sih? Ya. Kuman itu cuma dapat 2 juta di Barca itu ya di Barca itu dapat hampir 10 kali atau 7-8 juta. 3-4 kali lipat lah minimal lebih besar. Dan semua pelatih begitu. Pelatih yang pegang timnas itu gajinya kecil rata-rata. Hanya cuma untuk kebanggaan kali ya. Iya. Atau kalau pas nggak ada job aja. Udah job aja. Kan rata-rata yang jobless yang kalau pelatih yang bagus punya job bagus di klub nggak mau ngelatih timnas. Iya, nggak usah jauh. Kayak Slot sama Ten Hag, mana mau ngelatih timnas? Ya, Ten Hag aja berapa? Ya minimal 6-7-8 juta dapat lah setahun. Iya kan? Masih jauh lebih gede daripada 2 juta. Euro pula, bukan pounds. Ini agak nyimpang ya Anda untuk lihat ya. Saya kalau ngelihat pemain, kalau Prancis main saya ngitung kulit putihnya berapa tuh yang benar-benar berdarah Prancis. Cuman 3 loh, cuman Rabiot, Griezmann sama Theo Hernandez. Theo Hernandez itu jangan-jangan ada darah hitam juga. Saya nggak tahu ada Theo Hernandez. Selisihnya hitam semua. Yang darahnya pasti bukan darah Prancis dan itulah yang kekuatan Prancis dan tidak ada isu naturalisasi apa gitu. Saya pikir yang pemain-pemain berkulit hitam ini memang mungkin karena apa sih membuat mereka naturalisasi juga kita nggak tahu. Bukan naturalisasi, mereka udah lahir di sana. Lahir di sana aja kan? Atau besar bukan di sana. bukan darah. Nggak ada kan? darah. Iyalah. Saya bingung banget apa pelatih, apa kipernya pun berkulit hitam, Cik, ya. Kita lihat ya. Mainyo. Ya. Nih, yang kulit putih. Rabiot. Hernandez, Rabiot. Griezmann. Yang lawan Poland, Griezmann nggak main. Jadi cuma 2. 9 orang loh. 9 orang, ya. Kiper Mainyo, belakang Kunde, Upamecano, Saliba. Mix dan keturunan Afrika. Kante, Chouameni, keturunan Afrika. Dembele, Mbappe, Barcola. Udah nggak ada putih, 2 doang. No issue. No issue. Saya masih ingat ya, pemain-pemain Indonesia naturalisasi. Kalau nyanyi lagu Indonesia Raya bisa. Iya. Pemain Prancis ada yang nggak bisa, masih ingat Christian Karembou ya. Nggak bisa. Iya, betul. Sekarang juga ada yang nggak bisa. Ada nggak bisa? Iya. No issue. Udahlah. Jadi yang ngomong masalah menggugat naturalisasi, come on, ini udah berubah. Apalagi saya tadi ngomong dengan Jackson Eptiago. Dia nangis coach ngelihat Tom Hai ya, waktu ngegolin itu wow. Ya. Ekspresinya itu emosional kan? Emosionalnya itu bukan pemain yang mungkin apakah karena dibayar atau di sana nggak laku, enggak. Ya. Memang wah menunjukkan Indonesianya. Merasakan emosi. Ya. Bukan karena lututnya terbuka gara-gara itu gara-gara lu tuh yang nonton lapor sini. Kok gara-gara gue? Gue cuma foto doang. Tapi kemarin Tom Hai benar-benar emosional itu. Ya. Kita merasakan ya. Indonesia banget. Ya betul. Dan
gue juga masih nggak ngerti kenapa dipermasalahkan. Iya, saya kenapa mereka mempermasalahkannya? Iya kan nggak Iya, tahu. ada tiba-tiba muncul ya kan. Dan gue sih selalu memegang prinsip ya semua orang punya hak untuk bicara ya, prinsip demokrasi ya. Ya. Beda pendapat. Kan semua tergantung kita menanggapinya gimana. Betul. Ya. Kalau lu mau ngomong apa aja bebas kok, silakan. Tapi ya. gue cuekin. Gue nggak mau tanggepin. Itu gue dong. Iya dong. Gue dengar rate lo makin tinggi tuh gara-gara ada konflik ini. Lumayan. Mungkin, lumayan. Kok mungkin? Engagement naik, artinya rate naik. Rate naik. Koji. Luar biasa. Oke, Spanyol oke ya? Spanyol oke. Walaupun tidak sebaik dulu. Tidak sebaik dulu oke. Masih oke bermain as a team, tidak tergantung 1, 2, 3 pemain. Dan bocah SMA ini luar biasa. Lamine Yamal masih sekolah loh dia. Oh iya. Dia masih masih online sekolah. Bahkan dia nggak tahu. Gue nggak tahu karena gue sibuk dengan sepak bola. Gue nggak tahu gue naik kelas atau enggak. Gitu ngomongnya. Lamine Yamal. Iya, Lamine Yamal. Dia keturunan Arab juga luar ya? Biasa. Turki ya? Maroko Ya. Maroko. Ini pemain Madrid kan, Coach? Apa? Lamine Yamal Madrid atau Barca? Barca. La Masia. Saya lihat loh pemain Madrid itu gila ya. Oh, kita lihat dengan masuknya Mbappe, ada Vini, ada Rodrigo, ada Rodri, ada si Bellingham. Ya, ada siapa lagi? Endrick. Ya, Kroos tidak ada. Ya. Ada Guler. Tapi Kamavinganya lumayan mulai bagus lah ya. Ya, nggak konsisten sih. Ya. Itu yang penting. Lompat nih, apakah Real Madrid akan menjadi kekuatan yang menakutkan tahun depan di Eropa? Enggak. Wah, pokoknya gila, Coach. Enggak. Tim yang menakutkan itu kalau punya lini tengah yang menakutkan. Dan Madrid nggak punya lini depan menakutkan, I agree. Ya. Lini tengah nggak menakutkan. Kan masih punya waktu untuk merekod. Pengganti Toni Kroos lah. Emang siapa yang bisa gantiin Toni Kroos? Siapa yang bisa gantiin Modric? Okay. Modric sudah 39 loh. Siapa yang bisa? Oh ya, dua ya mereka bermasalah ya. Iya. Kroos sudah pensiun. Modric katanya perpanjang setahun, tapi pun nggak mungkin main 90 menit. Iya. Jadi emang nggak ada pemain. Paling level di bawah itu ya levelnya Odegaard, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne juga udah mulai tua juga. 32. Nggak mungkin juga ke Madrid kan. Bruno ya nggak yakin ya Madrid harus rekrut pemain yang kreatif untuk jangka panjang. Gue sih nggak yakin. Oke. Tapi kita lihat aja ya. Iya. Ya pasti fansnya Madrid dasar kucing nggak suka dengan Ancelotti. Betul. Miskin taktik tapi juara. Ya, betul. Portugal, Coach, gimana peluangnya? Portugal untuk gue salah satu tim yang favorit. Ya. Tapi permainan juga nggak convincing. Ya. Sama sekali nggak. Walaupun gue bilang Ronaldo itu bisa menerima peran barunya, yaitu sebagai real striker. Jadi dia nggak perlu untuk ke transisi cepat, nggak perlu ngepres kiri kanan. Dia nunggu aja ya. Dia nunggu aja, nunggu umpan dan kontribusinya lumayan ada. Ya. Nggak hebat tapi lumayan lah, kasih assist dan lain-lain. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan. Ya. Tapi gue dengar tadi gue nggak nonton match terakhir. Dia marah-marah katanya, dikeluarin. Iya kemarin. Itu penyakitnya dia tuh. Ya, itu harusnya dia seumur gini harusnya dia menunjukkan lebih bahwa wise, ya. lu udah lolos loh. Ya. Bukan lolos saja, pasti juara grup. Yang main ini juga cadangan semua, hanya lu yang jadi pemain inti. Sama tapi dia Ronaldo, Coach. Ingat nggak kasus waktu dia marah dengan pelatihnya karena disuruh kalah atau disuruh bermain biasa aja? Bagi dia, a game is a game. Iya. Untuk dia, walaupun mungkin Portugal sudah lolos, untuk dia tetap harus perform. Dia harus mikirin pemain-pemain lainnya dong. Bahwa pemain yang dicadangin layak diberi jam terbang juga dong. Nah, kenapa dia harus marah-marah? Untuk gue nggak make sense. Ya. Kecuali lu mikirin diri lu sendiri. Emang yang mau menang dia doang kan nggak? Ya. Nah, buktinya ada dia kalah juga kok. Ada dia nggak bisa cetak gol juga. Ada isu kemarin Cancelo sama Bruno tidak terlalu gimana gitu dengan Ronaldo ya. Walaupun pada saat Ronaldo ngasih assist ke Bruno itu mereka berpelukan. Yeah. Katanya Cancelo yang paling menentang gitu. Berbeda sekali dengan perannya Messi di Argentina ya, Coach ya. Di mana seluruh pemain yang lain menghargai dia. Ya kecuali Garnacho.
Kalau kecuali Garnacho karena pemuji ya. Kan dia benar Ronaldo. Nekat banget itu. Dia mentato Ronaldo loh. Iya. Makanya feeling gue selama Messi ada di dalam, Garnacho nggak akan main. Tapi lu sempat meragukan, sekarang udah mulai Siapa? Garnacho ya. Enggak, gue masih meragukan. Iya. Jujur. Oh ya? Gue masih meragukan kapasitas dia. Iya. Gue Untuk menghargai. bermain penuh loh. Iya, gue menghargai etos kerjanya. Itu kerja gila coach. Tapi kualitas dia, visi dia gue ragukan. Ya. Gue gini, untuk gue itu kan MU tim top notch, tim Ya. papan atas. Walaupun berapa tahun terseok, Ya. tapi tetap tim papan atas. Ya. Apakah dia bisa mengangkat MU ke level berikutnya, ke level tiap tahun bersaing untuk menjadi juara? Ya tergantung yang lain. Nggak juga harus loh. jadi juara, tapi Ya, tergantung yang lain. Gue setuju. Cuman gue nggak lihat dia bisa memberi kontribusi itu. Ya, tapi di game-game terakhir di mana MU terpuruk itu dia game changing banget. Iya, saya pikir ya. karena etos kerjanya. Ya. Nah, kalau semua punya Itu etos, bro yang MU nggak punya pemain hebat tapi nggak punya etos. nggak punya etos, betul. That's what we need. Ya, nah ini masuk season baru, harusnya yang Deadwood ini dibuang semua kan. Deadwood iyalah. Masukin pemain yang Termasuk benar-benar Rashford males, Martial males. Iya. Deadwood ini harus diganti dengan pemain yang mau berkorban untuk MU. Ya. Ya. Kalau itu punya, dan ini gosip media ya, katanya Chiesa mau dibarter sama Greenwood. Dengan Greenwood, Ya. ya. Asumsi dia datang, Chiesa datang. Ya. Ya sayap kanan buat Chiesa itu kalau gue Ya. bilang. Dan gue pikir oke lah. Jadi saya baca adalah satu kolumnis juga yang dibutuhkan MU tim penyerangnya yang muda semua depan nih coach. Iya. Iya kan? Ada berapa di depan itu? Højlund, Amad Diallo sama Garnacho. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah striker senior. Iya. Ya kan, kayak dulu kedatangan siapa ya, Ibrahimovic lah. Iya. Ya, jadi saya pikir yang begitu-begitu tuh yang diperlukan. Jangan lagi yang lebih muda dari Højlund dong. muda-muda, iya. Ya, jadi Betul. kalau datangnya Chiesa segala macam siapapun dia ya. Chiesa masih oke Masih oke lah. di usia segini mah oke. Iya. Yang Cuman bisa membimbing ya. Nah, sekarang tergantung Rashford ini pindah atau enggak? I don't care lah. Nah. Banyak juga pengaruhnya kok sekarang. Enggak, justru dia harus Ya. pindah biar Menurut MU saya iya. punya duit untuk beli Ya. lagi. Dan dia juga mungkin lebih berkembang juga di klub lain ya. Iya. Karena dia kayaknya udah stuck, udah jenuh lah Udah stuck, udah kasarnya. jenuh. Udah terlalu lama juga dia di sana lah. Ya. Dan Rashford 2 tahun lalu dengan setahun lalu beda banget loh. Ya. Beda banget, betul. Beda banget. Oke Coach, kita lihat apa 16 besar ya Piala Eropa dan kita mulai mengutak-atik. Tolong apa bagannya untuk bagaimana kita melihat. Yang pertama, Swiss Italia, Coach. Gue kok cenderung Swiss ya. Swiss Italia, oke. Ya. Walaupun Italia main cukup bagus ya, cuman Oke. sangat tidak konsisten. Oke. Jerman Denmark di bawah. Jerman. Jerman. Ini Belgia Prancis. Oh, Belgia Prancis. Denmark itu di Itu tuh, nih Ya. yang di bawah. Ya, itu Kemudian kita lihat juga Spanyol. Spanyol melawan Georgia. Spanyol lah ya. Spanyol ya. Kemudian Portugal melawan Slovenia. Ya, Portugal lah. seharusnya, ya. Ya, kemudian lagi Prancis Belgia. Ini dua Deadwood ini. Tapi gua harap sih Belgia ya, tapi feeling gue sih Prancis. Prancis masih kualitasnya. Dan lebih punya mentality. Iya. Ya. Walaupun Belgia selalu dikatakan sebagai ranking 1, ranking 2 dunia ya. Ya. Dan Tapi Belgia sama Prancis sekarang udah berubah. Golden Boy-nya udah lewat juga ya, Udah Bro. lewat semua. Ya. Kemudian kita lihat juga Romania Belanda. Belanda lah, nggak usah lu jawab lah, gue udah tahu. Ya. Austria Turki, seru nih, Bro. Austria lah tetap. Gue Tapi lihat Turki itu penuh kejutan loh. Turki ketemu siapa itu kemarin dibantai 3-0. Jelek banget mainnya. Kemarin itu mereka juga menang karena Ceko 10 orang kan. 10 orang dari menit 26 loh. Ya. Menit 10 orang dan Ceko bisa cetak gol. Cetak loh. gol, ya. 1-1 sampai injury time baru mereka bisa menang 2-1. Jadi Turki itu nggak sehebat yang orang pikir. Oke. Dan untuk gue sih tetap Austria. Austria. Bro. Karena faktor rangnicknya ya. Karena identitasnya ada. Kecuali Austria dapat 20 peluang nggak gol-gol karena depannya bapuk, tiba-tiba Turki dapat 1-2 counter efektif. Bisa jadi. Dengan ada bisa aja. Tapi secara di atas kertas sih harusnya dari permainan lah. Ya. Harusnya Austria. Kalau dari kualitas pemain mungkin sama aja nih ya. Ya 11-12. 11-12.
Oke Coach, apa topik terakhir saya mau angkat tentang Inggris nggak dibahas? Inggris perlu dibahas. Inggris gue bilang itu Inggris, lawannya Slovakia, siapa? iyalah. Slovakia. Ya, Pastilah. Slovakia lah. Gila. Nggak, oke, gue puter. Gue harap Slovakia, tapi feeling gue sih Inggris. Agak berbeda. Udah mulai mendua dia Coach. Seru aja kalau Slovakia yang lolos. Itu kan jadi kuda hitam yang gila ya. Slovakia, Slovenia, Austria, Georgia, gila tuh. Coach, kita baru saja diumumkan untuk babak ketiganya Indonesia masuk grup neraka ya. Grup paling berat itu. Paling berat gitu. Ada Jepang di situ, ada Australia, ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada Tiongkok. Bahrain, Tiongkok, saya pikir kita masih bisa ambil ya, Coach. Betul. Berapa orang sih yang lolos? Dua. 1-2 lolos langsung ke Piala Dunia. Habis itu kan ada 3-4 ada bikin grup lagi. playoff. Ya, jadi 6 tim bikin 2 grup. Oke. Yang juara grup di putaran keempat itu langsung masuk, lolos. ya. Yang runner up diadu lagi untuk ketemu dengan runner up Yang lain. benua lain. Gitu. Kalau menang, lolos juga. Ya, jadi kita harus bisa masuk ke rank 4. Minimal. Jepang, Australia, forget it lah. Ya. Berat. Untouchable itu ya, Ya, untuk Indonesia. karena mereka udah langganan Piala Dunia. Arab Saudi mesti bisa ambil dong. Arab Saudi berat juga. Arab Saudi berat juga kalau gue bilang. Tapi masih bisa imbangin lah. Bisa melawan. Bisa lah, bisa melawan Tapi lah. untuk Termasuk Australia, bro, gue sih masih bisa melawan lah. ya melawan bisa, Ya, ya, tapi ya. untuk curi poin berat. Ya. Yang bisa itu ya ngalahin Bahrain sama Tiongkok. Ya. Di posisi 4. Ya, di posisi Target dulu. 4. Ya, Sehingga masuk ke babak keempat. Ya, realistisnya itu posisi 4. Nah, pada saat posisi 4 Indonesia sama Saudi dengan 4 negara lainnya kan masuk grup baru. Ya. Ya kita lihat drawingnya seperti apa. Nah, kalaupun nggak bisa jadi juara grup, usahakan jadi runner up. Ya. Ketemu runner up di grup satunya. Usahakan menang, ketemu tim dari benua lain. Nah, di situ mungkin kita Punya peluang 30%, tapi masih ada lolos. Ya, itu Yang gitu. penting fokus dulu ke sini, terutama di kandang lawan Bahrain, Tiongkok. Nggak boleh itu nggak boleh kalah full. Nah, berusaha di sana kayak kita lawan Vietnam, rumputnya bagus dan lain-lain. Ya. Ya, permainan kita lebih cocok. Atau jangan-jangan karena rumput jelek kita menang, Coach. Mungkin. Atau gara-gara panasnya. Itu mainnya di Surabaya kan? Kapan? Berikutnya? Iya. Iya. Tapi sekarang GBK rumputnya lagi direnovasi tuh, Coach. Ya, ditanam. Gara-gara lu tuh. Dibikin padi, ditanam padi, dibikin sawah. Apa namanya? Main di GBT itu kan yang match pertama kita away. Match kedua home main di GBT. Surabaya itu tahu betapa panasnya. Dan kalau nggak salah ketemu Australia. Wah, abis-abisan itu kan Australia. Iya. Gue di Surabaya duduk aja keringetan gue asli. Tapi pemain-pemain juga berdarah Eropa, Coach, sama aja. Betul, cuman Australia kalau Iya. dan sekarang itu winter di Australia. Iya. Kalau seandainya pemain luarnya nggak diambil pemain lokalnya, wah, kita bisa Ambil. diuntungkan. Iya, Iya. iya. Itu Surabaya itu panasnya, edan panasnya, serius. Gue suka ke Surabaya, suka makan, punya banyak teman keluarga. Tapi kalau gue inget panasnya Surabaya, aduh, ilfil langsung. Serius, parah banget Surabaya panasnya itu. Oke, jadi kita harus lihat. memanfaatkan ya faktor-faktor X seperti itu ya. Ya. Tapi Arab Saudi dia negara panas gitu, Coach, dia biasa aja Itu kali. udah biasa. Udah biasa itu. Mereka udah biasa. Jadi kita harus cari cara itu untuk mengalahkan Arab Saudi. Tolong kasih input bagaimana caranya kita mengalahkan Arab Saudi. Main di puncak biar dingin. Dan dia belok tuh. Ya. Biar suruh belok semua yang main cadangan. Oke, Coach, thank you. Ya, terima kasih. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan bahasan-bahasan lebih menarik. Ayo kita Piala Amerika Latin masih mau coba. Ada yang lu sampaikan? Gue nggak, jam tidur gue itu Iya, habis Piala Eropa main jam 7-8, kapan gue tidurnya kalau suruh nonton Copa gitu ya. Amerika. Sorry ya. Karena Belanda. By the way, gue ke Berlin ya, ke final. Final. Ya, tanggal 2, jadi tanggal 11. Oke. Mainnya kan 11 subuh. Ya. Gue berangkatnya 11 malam. Oke. Jadi pulang tidur, bangun jam 6-an, setengah 7. Sampai tanggal 21 gue baru lagi. Karena habis final gue ke Belanda bentar. Ya, iyalah. Ketemu keluarga lah. Keluarga. Utrecht. Gitu, Utrecht.
Kita jumpa lagi dalam acara Jasaye minggu depan. Bye-bye. Thank you, Coach.